Bagaimana ya cara membuat catatan sambil mendengarkan penjelasan saat meeting? Apakah kamu harus mencatat seluruh isi meeting dari awal sampai akhir? Padahal, banyaknya pembicara membuat kamu merasa sulit untuk mencatat semua percakapan dalam meeting. Sebenarnya, kamu tidak harus mencatat seluruh percakapan yang dilakukan oleh para pembicara atau pengisi acara dalam meeting lo. Inti dari pembuatan catatan saat meeting adalah menuliskan urutan kegiatan beserta hasil diskusi yang didapatkan, sehingga catatan bisa dibaca dan dipahami oleh peserta yang tidak hadir dalam rapat, atau digunakan untuk keperluan lain di kemudian hari. Nah, jadi gimana ya membuat catatan saat meeting yang baik dan benar? Sini Milo jelasin. Pastikan kamu tonton terus sampai akhir, karena Milo juga akan kasih tahu kamu salah satu tips yang bikin catatanmu lebih rapi dan mudah dipahami. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas 5 tips membuat catatan saat meeting. Simak videonya sampai akhir agar tidak ada yang terlewat ya. Sebelum menuju ke pembahasan, kamu bisa mampir ke video Minlo 5 hal yang tidak boleh kamu lakukan dalam meeting, biar meeting kamu bisa lebih efektif. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Berikut ini 5 tips yang bisa kamu lakukan untuk membuat catatan saat meeting. Tidak banyak orang menyadari bahwa menggunakan metode pencatatan yang tepat bisa membantu pembuatan catatan saat meeting lebih efektif dan efisien. Kamu bisa menggunakan metode pencatatan yang dirasa paling cocok dan nyaman untukmu. Minlo sarankan kamu untuk memilih salah satu dari 2 metode yang cukup umum ini. Metode Cornell, ini merupakan metode yang efektif untuk mengorganisir catatan. Metode Cornell membagi lembar catatan menjadi 2 kolom, yaitu kanan dan kiri. Kamu bisa menuliskan inti pembahasan pada kolom kiri sementara uraiannya dituliskan di bagian kanan. Pada bagian bawah kamu bisa membuat kolom horizontal untuk menuliskan kesimpulan dari meeting. Metode kuadran atau yang juga disebut Importance Urgency Matrix. Kalau kamu perlu menuliskan hasil rapat menurut skala prioritasnya, maka kamu bisa menggunakan metode kuadran. Metode ini membagi lembar catatan menjadi 4 bagian, masing-masing bagian bisa kamu berikan label untuk menuliskan catatan sesuai dengan urgensinya. Kira-kira metode mana yang kamu pilih? Pastikan metode tersebut sesuai dengan kebutuhan pencatatanmu ya. Hindari pembuatan catatan dengan perangkat elektronik, mengapa begitu? Tahu nggak sih? Sebuah studi membuktikan bahwa siswa yang menggunakan pena lebih memahami pertanyaan yang bersifat konseptual dibandingkan dengan siswa yang menggunakan laptop untuk mencatat. Artinya, pemakaian pena untuk mencatat dapat membantu kamu untuk melatih daya ingat dan memahami inti dari materi yang dicatat. Karena mencatat dengan tangan memerlukan waktu, maka kamu bisa berfokus menuliskan inti dari materi alih-alih menuliskan seluruh isi rapat. Bukan itu saja Sobat 5, menulis secara manual juga membantu kamu untuk menghindari multitasking, sehingga kamu bisa lebih fokus mengikuti rapat. Untuk mengelompokkan isi rapat sesuai dengan kategorinya secara lebih praktis, kamu bisa menggunakan template catatan. Sebelum meeting dimulai, kamu bisa membuat format template rapat terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan lembar catatan bagian atas untuk menuliskan risalah rapat. Risalah rapat adalah beberapa informasi yang wajib tersedia pada dokumen pencatatan resmi, isinya antara lain seperti tanggal dan waktu rapat, nama-nama peserta, agenda atau topik pembahasan, keputusan penting, dan item tindakan yang digunakan untuk rapat berikutnya. Berikutnya kamu bisa menuliskan isi dari rapat dalam bentuk poin-poin. Tips lain agar kamu dapat menyampaikan hasil rapat dengan mudah. Kamu bisa menyoroti poin-poin penting dan menuliskan sumber pembicaranya. Hasil meeting umumnya akan disimpan dalam dokumentasi perusahaan dan dibagikan pada peserta yang tidak hadir atau pihak lain yang berkepentingan. Untuk memperjelas beberapa poin yang dituliskan secara singkat, kamu bisa melakukan konfirmasi ulang pada sumber pembicara. Oleh sebab itu penting untuk menyoroti poin penting dalam rapat beserta sumber pembicaranya. Dengan mendapatkan konfirmasi dan penjelasan ulang dari sumbernya, maka kamu bisa menuliskan penjelasan catatan yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kamu bisa menampilkan catatanmu ke peserta lain untuk menerima tambahan informasi yang mungkin kamu lewatkan. Gunakan perangkat elektronik untuk menampilkan catatanmu ke layar yang bisa dilihat oleh seluruh peserta meeting.
Jika kamu melewatkan informasi atau salah menuliskan suatu poin, kamu bisa mendapatkan koreksi dan tambahan informasi langsung dari peserta. Tips ini bisa kamu terapkan untuk mencegah adanya informasi yang terlewat dan membantu seluruh peserta yang hadir untuk menyimak jalannya meeting. Itu dia 5 tips membuat catatan saat meeting yang bisa kamu terapkan saat meeting di kantor klien atau di kantormu sendiri Sobat 5. Pilihlah metode pencatatan yang paling cocok, menulis dengan pena, menggunakan template catatan, menyoroti poin penting beserta sumbernya, dan menampilkan catatan di layar yang bisa dilihat oleh peserta. Semoga tips ini bisa bermanfaat ya. Kalau kamu punya tips membuat catatan saat meeting versimu, bagikan di kolom komentar biar Minlo bisa baca. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe dan ajak teman kamu ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.